Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ikhwan akhwat level 9 yang semoga Allah sayangi dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas bab pertama ya, yaitu tentang penyebaran Islam ke seluruh dunia. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, perlu teman-teman ingat kembali bahwa ada 5 fase kepemimpinan dunia atau biasa disebut juga sebagai fase akhir zaman. Hal ini karena sangat berkaitan dengan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Islam hadir ke dunia tidak terlepas dari jasa-jasa para mujahid Islam terdahulu ya. Islam hadir dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan risalah Islam, menyebarkan dakwah Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah selama kurang lebih 23 tahun selama hidupnya hingga wafat. Kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, yaitu 4 khalifah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian masa khulafaur rasyidin berakhir, risalah Islam dilanjutkan oleh daulah atau kerajaan Islam yang kita ketahui 3 kerajaan Islam terbesar ya, yaitu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian yang terakhir Daulah Turki Utsmani. Nah, setelah Daulah Turki Utsmani, kepemimpinan Islam itu berganti menjadi pemerintahan demokrasi atau modern, yang mana pada fase ini sampai saat ini masih kita rasakan ya. Nah, di mana fase ini adalah Islam itu mulai terasa asing gitu ya. Nah, hanya saja masih banyak yang melanjutkan risalah-risalah Islam, yaitu melalui para ulama, melalui para cendekiawan muslim. Kemudian nanti setelah fase ini berakhir, maka akan diutus oleh Allah seorang imam, seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam untuk seluruh dunia, yang mana masa ini adalah bangkitnya khilafah Islam. Namun untuk waktu dan siapakah yang akan memimpin itu masih menjadi rahasia Allah. Wallahu alam bishawab. Baik, kita masuk ke metode penyebaran ajaran Islam. Teman-teman, dalam berdakwah itu dibutuhkan berbagai macam metode agar apa yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan atau bisa diterima juga oleh orang yang ingin kita dakwahkan, seperti itu. Nah, dalam penyebaran ajaran Islam pun itu banyak metode-metodenya ya. Yang pertama, dakwah kepada raja-raja dan masyarakat. Yang kedua, melalui gerakan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, melalui perdagangan. Yang keempat, melalui penaklukan. Nah, metode yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan mengutus seorang utusan atau para sahabat Rasulullah yang ditugaskan untuk menemui para raja atau para penguasa wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab, atau istilahnya kita sebut sebagai duta ya, duta dakwah Islam. Jadi Rasulullah mempunyai banyak para sahabat yang Rasulullah percaya, dan Rasulullah yakin bahwa sahabat ini bisa gitu menjadi utusan, menjadi duta untuk menyampaikan risalah dakwah Islam kepada para penguasa-penguasa yang ada di wilayah-wilayah sekitar Jazirah Arab. Kenapa Rasulullah mengirimkan duta atau utusan kepada para penguasa atau para raja untuk menyampaikan risalah dakwah Islam? Karena hal ini sangat efektif. Karena kenapa? Karena kalau misalnya
rajanya atau penguasanya sudah menerima dakwah Islam, maka otomatis semua pengikutnya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja atau penguasa tersebut. Maka metode dakwah ini adalah metode yang paling efektif kalau misalnya mendapat respon positif dari sang penguasa tersebut, atau dakwah Islam diterima oleh para raja atau para penguasa. Namun dari begitu banyak para penguasa atau para raja yang Rasulullah datangkan, tidak semuanya menerima dengan positif, tidak semuanya merespon dengan positif. Ada yang menerima, ada juga yang bahkan menolak, ada juga yang bahkan ngegantung gitu ya, tidak bilang iya, tidak juga bilang tidak gitu. Nah, siapa saja sih raja atau penguasa yang Rasulullah temui melalui seorang utusan? Yang pertama ada Raja Habasyah atau penguasa Habasyah waktu itu, yaitu Raja Najasyi. Yang ini kisahnya lumayan terkenal ya. Yang mana Raja Najasyi ini seorang yang beragama Nasrani. Nah, duta yang diutus oleh Rasulullah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Alhamdulillah mendapat respon positif dari Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi ini kan beragama Nasrani. Jadi dia sebenarnya sudah tahu tentang berita bahwa akan ada seorang nabi yang diutus menjadi rasul dan akan datang suatu risalah yang bernama agama Islam. Jadi beliau menerima dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah Raja Heraklius, seorang penguasa Romawi. Duta yang dikirim oleh Rasulullah adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kilbi. Nah, Raja Heraklius ini termasuk yang menolak, namun menolak dengan baik gitu ya. Beliau ini tidak bilang iya, tidak juga tidak gitu. Namun sebetulnya di dalam hatinya ia mengakui beriman karena dia tahu akan berita bahwa akan datangnya Islam dari kitab yang dia baca gitu ya. Nah, namun dia tidak mau masuk Islam karena kenapa? Takut kehilangan kekuasaannya. Dia takut kalau dia masuk Islam nanti semua pengikutnya itu akan meninggalkan dia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga mengirim duta, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, kepada Raja Muqawqis, yaitu penguasa Mesir. Nah, Raja Muqawqis ini termasuk yang menolak dengan baik. Dia tidak mau masuk Islam, namun dia mengirimkan banyak hadiah dan hamba sahaya kepada Rasulullah SAW. Dia menghargai ya, menghormati tawaran atau menghormati dakwah Islam. Namun dia tidak ingin masuk Islam, hanya saja dia memberi banyak hadiah kepada Rasulullah SAW. Amazing! Kemudian para penguasa yang menerima dakwah Islam ada Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, kemudian Haris al-Himyari, penguasa Yaman, Hauzah bin Ali, penguasa Yamamah, dan Jifir atau Jabir bin Abdi, yaitu putra mahkota Raja Aman. Nah, semuanya menerima dakwah Islam dengan baik. Nah, di antara para penguasa yang menerima tersebut, ada juga yang menolak secara kejam gitu ya, yaitu Haris bin Abi Syamr, penguasa Gasasinah. Dia menolak dakwah Rasulullah, bahkan membunuh utusan Rasulullah, yaitu Syuja'i bin Wahab. Selain membunuh utusan, dia juga banyak melecehkan kaum muslimin dan mengancam akan menghancurkan Madinah. Kemudian penolakan juga datang dari Kisra, seorang penguasa Persia. Dia merobek surat risalah dakwah dan bahkan menentang Rasulullah dan mengancam akan menyerang kaum muslimin. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah meminta agar kekuasaan Persia ini dirobek-robek oleh kaum muslimin, atau kekuasaan Persia ini bisa dihancurkan oleh kaum muslimin.
Nah, kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu melalui gerakan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan pertama, menjamurnya majelis-majelis ilmu. Yang kedua, membangun perpustakaan-perpustakaan besar. Ilmu pengetahuan mempunyai peranan penting dalam penyebaran dakwah Islam. Karena kenapa? Karena Islam sendiri itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bahkan kita diwajibkan menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat ya. Oleh sebab itu, Islam lahir sebagai solusi dari kebodohan, sebagai solusi dari masa kejahiliahan. Nah, pada masa sebelum Islam, tidak ada seorang ilmuwan yang menyampaikan ilmu yang dimiliki di depan umum secara bebas. Jadi dulu masih terbatas ya. Orang yang ingin menyampaikan dakwah itu masih sangat terbatas. Jadi belum berani go public gitu ya. Jadi masih yang sembunyi-sembunyi seperti itu. Kemudian setelah Islam datang, halakoh-halakoh pengetahuan atau majelis-majelis ilmu pengetahuan itu tersebar di sebagian besar wilayah Islam. Nah, jadi kenapa dikatakan halakoh-halakoh ilmu atau majelis-majelis ilmu? Karena dulu kajian ilmu pengetahuan itu dilaksanakan di masjid-masjid gitu ya, di teras-teras masjid dengan membuat suatu lingkaran kajian. Jadi misalnya satu guru dengan murid 10 orang, terus satu guru yang lain membuat lingkaran dengan 10 orang, dengan 10 murid, seperti itu. Makanya dikatakan sebagai halakoh-halakoh ilmu pengetahuan atau lingkaran-lingkaran ilmu pengetahuan. Dari situlah tercetus untuk mendirikan sebuah bangunan pendidikan atau sekolah hingga universitas. Nah, berikut ini masjid-masjid yang di dalamnya berdiri universitas ketika itu ya. Yang pertama ada Masjid Al-Umawi di Damaskus. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Bani Umayyah. Kemudian yang kedua Masjid Amr bin Al-As di Mesir. Masjid ini dibangun oleh Amr bin Al-As ketika menaklukkan Mesir. Nah, masjid ini juga didirikan selain sebagai pusat peribadahan, juga sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya Masjid Zaituniyah dan Masjid Al-Qairwan di Tunisia. Ini masih di Afrika ya, masih di Mesir, dekat Mesir. Nah, masjid ini kurang lebih dibangun sekitar tahun 800-an Masehi ya. Kemudian selanjutnya masih di Mesir, yaitu Masjid Al-Azhar. Yang ini terkenal ya, cukup terkenal, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, masjid ini dibangun oleh dinasti Fatimiyah, yang mana masjid ini banyak dikunjungi oleh para pencari ilmu dari berbagai negeri ya. Lalu kemudian yang terakhir ada Masjid Cordova, yaitu berada di Spanyol atau dulu Andalusia ya. Nah, Masjid Cordova ini dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Masih ingat teman-teman? Abdurrahman Ad-Dakhil adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah II di Andalus ya. Nah, ini waktu itu Masjid Cordova merupakan masjid terbesar di dunia saat itu ya, apalagi di Eropa gitu kan. Spanyol kan di Eropa, jadi masjid pertama terbesar di Eropa ketika itu. Kemudian tersebar luasnya agama Islam ke seluruh dunia ditandai dengan dibangunnya banyak perpustakaan-perpustakaan besar di kota-kota besar ketika itu. Nah, yang pertama yaitu perpustakaan Darul Hikmah yang ada di Baghdad. Semoga masih ingat ya teman-teman. Perpustakaan Darul Hikmah ini adalah perpustakaan terbesar yang ada ketika itu, menjadi acuan utama bagi seluruh umat muslim di dunia. Karena ketika perpustakaan besar Darul Hikmah ini berdiri, maka saat itulah
umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu sedang berada pada puncak kejayaannya, sedang jaya-jayanya gitu ya. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena perpustakaan Darul Hikmah dan Baghdad beserta seluruh isinya itu mendapat penyerangan dari pasukan Mongol, yang mana bangunan perpustakaan ini dihancurkan oleh pasukan Mongol. Buku-buku yang ada di dalamnya, semuanya buku ilmu pengetahuan itu dibuang ke Sungai Efrat beserta para penduduk Baghdad ketika itu. Para penduduk Muslim Baghdad ketika itu juga ikut dibantai, dibunuh, dan mayatnya dibuang ke Sungai Efrat, sehingga Sungai Efrat berubah warna airnya menjadi warna hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman karena tinta bercampur dengan darah mayat manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua ada perpustakaan Khizanah Bani Umayyah ya, itu di Andalus, dibangun oleh dinasti Bani Umayyah II di Andalus. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan Darul Ilmi di Tripoli, ini masih di Afrika. Kemudian yang terakhir ada perpustakaan Darul Hikmah, namanya sama ya dengan yang di Baghdad, hanya saja ini di Kairouan, masih di Afrika juga ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, jadi kalau perpustakaan dulu itu tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan buku-buku saja, tapi juga sudah termasuk penulisan buku-buku ilmu pengetahuan, terus juga pencetakan bukunya, sampai pengkopian atau penyalinan buku-bukunya gitu ya. Jadi kalau sekarang kan perpustakaan itu biasanya tempat menyimpan buku saja dan tempat untuk membaca buku juga. Nah, tapi kalau dulu perpustakaan itu sudah seperti penerbit gitu ya. Jadi perpustakaan sekaligus penerbit, dari mulai penulisan, pencetakan, terus pengkopian dan sebagainya itu dilakukan dan terpusat di perpustakaan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode perdagangan. Teman-teman, manusia itu identiknya dengan makhluk yang suka berpindah-pindah ya, atau hijrah, berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat lainnya, atau yang kita kenal sebagai orang-orang zaman dulu itu nomaden gitu ya, yang hidupnya selalu berpindah-pindah. Mereka juga senang menjalin hubungan dengan manusia lainnya, terutama dalam hal ini hubungan dagang ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka saling menukar hasil kekayaan alam atau kerajinan yang mereka miliki melalui perdagangan ini. Sehingga jalur perdagangan inilah yang menghubungkan antara benua Afrika, Asia, dan Eropa, demikian pula Jazirah Arab. Nah, kenapa sih jalur perdagangan ini menjadi metode yang sangat efektif untuk menyebarkan dakwah Islam gitu ya? Karena bangsa Arab sendiri, khususnya suku Quraisy, itu menjadikan perdagangan sebagai mata pencaharian utama mereka. Nah, lewat jalur perdagangan inilah bangsa Arab langsung berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, banyak di antara bangsa-bangsa lain yang akhirnya masuk Islam, mengenal Islam itu lewat dari perdagangan. Oleh karena itu, peran perdagangan dalam dakwah Islam itu sangat penting. Karena yang pertama, hubungan interaksi dari pedagang muslim kepada pembeli. Mereka banyak berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan pedagang yang ada di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, para pedagang muslim adalah duta peradaban Islam. Kenapa begitu? Karena mereka mengajarkan akidah Islam, mengenalkan akidah Islam kepada masyarakat yang mereka datangi. Selain mereka mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan, berdagang, mereka juga mendapatkan pahala dari syiar dakwah Islam. Kemudian peran penting yang ketiga adalah mereka mempelajari bahasa setempat sekaligus mengajarkan bahasa Arab. Jadi
yang namanya pendatang itu pasti harus beradaptasi dengan wilayah setempat. Maka dia harus mempelajari alat komunikasi atau bahasa komunikasi wilayah setempat agar mereka bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, yaitu dakwah Islam. Sehingga banyak terjadilah akulturasi budaya atau pencampuran dua budaya yang berbeda, budaya atau bahasa ya. Nah, bukti kecil dari akulturasi budaya dan bahasa di Indonesia sendiri adalah banyak bahasa-bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa-bahasa Arab ya. Kemudian yang terakhir, para pedagang muslim menikahi wanita dari masyarakat sekitar sehingga mereka menjalin rumah tangga dan mempunyai banyak keturunan, sehingga lahirlah banyak para pemeluk Islam. Kemudian yang terakhir, metode penyebaran dakwah Islam yaitu melalui penaklukan. Penaklukan di sini berbeda ya teman-teman dengan penjajahan. Penaklukan di sini adalah perluasan wilayah ke bangsa-bangsa lain. Kenapa akhirnya Islam banyak tersebar di seluruh dunia dan bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain? Karena dari penaklukan tersebut, Islam memiliki adab dalam berperang gitu ya. Seperti halnya diantaranya, Islam hanya membolehkan untuk membunuh dan memerangi orang yang ikut berperang. Namun, ada yang tidak boleh dilukai dalam berperang, yaitu orang tua, anak-anak, ahli ibadah yang tidak ikut berperang. Bahkan pepohonan itu dilarang dihancurkan. Rumah, perkampungan, serta tempat ibadah. Nah, itu tidak boleh dihancurkan dalam berperang ya. Jadi istilahnya Islam itu berperang itu masih punya adab, tidak barbar gitu ya, tidak seperti bangsa-bangsa lain yang barbar. Kemudian yang menjadikan Islam mudah diterima juga adalah Islam sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Hal ini dibuktikan dengan Islam sendiri mengajarkan persamaan hak dan bahkan mengharamkan fanatik kesukuan atau rasisme. Jadi, bangsa yang ditaklukkan sama kedudukannya di mata hukum Islam dan layanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintahnya yang menaklukkan. Jadi, sama hak wilayah yang ditaklukkan ataupun wilayah yang menaklukkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, Islam datang ketika menaklukkan suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk memakmurkan bangsa yang ditaklukkan, untuk meningkatkan intelektualitas keilmuan bangsa yang ditaklukkan, untuk meningkatkan kesehatan bangsa yang ditaklukkan, untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Jadi beda dengan menjajah. Kalau menjajah itu kita suatu bangsa datang ke bangsa lain, ke wilayah lain, semua kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut dirampas, kekayaan alamnya, baik kekayaan manusianya dan sebagainya. Beda dengan Islam. Islam ketika menaklukkan suatu wilayah, justru wilayah yang ditaklukkan oleh Islam itu dimakmurkan gitu ya. Dan Islam pun datang memberi kebebasan beragama bagi penduduk negeri yang ditaklukkan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan dalam Islam gitu ya. Nah, jadi luar biasa ya teman-teman, Masya Allah gitu ya. Betapa Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, bahkan dalam hal yang krusial sekalipun seperti contohnya dalam berperang, tapi masih memperhatikan adab seperti itu. Baik teman-teman, alhamdulillah mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.